Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Solikah dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Nganjuk akan mewawancarai Ibu Endah dari SDN 2 Bajulan. Beliau merupakan kepala sekolah dari SDN 2 Bajulan mengenai dilema etika dan rujukan moral. Kita mulai, ya. Assalamualaikum Bu Endah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya hari ini sehat. Bu Endah, saya minta waktunya sekitar 10 menit untuk melakukan wawancara mengenai dilema etika ataupun rujukan moral yang biasa Bu Endah ambil keputusan di lembaga panjang. Monggo silakan Bu Soli. Untuk pertanyaan pertama Bu Endah, selama ini bagaimana Bu Endah dapat mengidentifikasi mengenai kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau saya mengidentifikasi kasus dilema etika atau rujukan moral itu dapat dibedakan menjadi dua. Jadi antara dilema etika yang berdasarkan itu benar melawan benar dan rujukan moral yang istilahnya berdasarkan benar melawan salah. Seperti itu Bu Soli. Jadi kalau dilema etika itu benar melawan benar, dan kalau rujukan moral itu merupakan benar melawan salah. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau itu selama ini saya dalam pengambilan keputusan dalam kasus dua kepentingan yang sama-sama benar didasarkan pada satu, yang pertama itu adalah saya rasa peduli, ya, peduli terhadap anaknya ini, terhadap kasusnya ini. Kemudian yang kedua ada rasa kasih sayang, ya. Terus selanjutnya saya juga memikirkan kasus ini kira-kira jangka pendeknya bagaimana, kemudian jangka panjangnya bagaimana. Seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah atau dilema etika selama ini? Kalau langkah-langkahnya ini ada beberapa hal nih ya Bu ya. Kalau saya atau langkah atau prosedurnya dalam pengambilan keputusan yang saya buat selama ini ada dengan melakukan yang pertama analisa kasus. Jadi kasusnya ini saya analisa dulu, kasus apa, seperti itu. Kemudian saya juga melihat siapa yang terlibat. Apakah nanti yang terlibat itu saya selaku kepala sekolah, kemudian wali kelasnya, kemudian siswanya sendiri, bahkan orang tua atau wali muridnya itu yang terlibat. Selain itu, nanti juga ada, saya melihat juga nilai apa saja nanti yang bertentangan dengan kasus tersebut, kemudian data dan fakta yang mendukung. Karena ini penting sekali, jadi ada data, ada fakta, seperti itu ya. Terus saya juga melakukan uji kebenaran atau salah. Mungkin seperti itu, Bu Soli, langkah-langkah yang saya ambil nanti. Jadi langkah-langkahnya yang pertama tadi mengenai benar dan tidak tadi, kemudian siapa yang terlibat, yang ketiga mengenai apa yang bertentangan, nilai yang bertentangan. Ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau hal-hal ini ya yang saya anggap efektif itu adalah mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Terus kemudian saya juga menentukan siapa yang terlibat. Nah, tadi sudah saya sebutkan ini mulai dari ada kepala sekolah, ada wali kelas, ada wali murid, dan ada siswanya sendiri. Kemudian saya juga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan.
Tapi ini penting sekali fakta-faktanya, jadi sangat mendukung sekali nanti Bu Solid. Dan ada juga pengujian benar dan salah, kemudian pengujian paradigma benar lawan benar. Terima kasih jawabannya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Ibu mengambil keputusan atau keputusan pada dilema etika yang terjadi di lembaga itu? Kalau tantangan ya ada selama kita mengangkat kasus ya. Nah, jadi tantangannya adalah kita juga mempertimbangkan dampaknya nanti. Jadi saya juga harus berpikir mengambil istilahnya dalam menyelesaikan kasus ini saya harus berpikir secara jernih ya. Saya juga tidak secara emosi, karena apa ya, kalau nanti saya menyelesaikan masalah ini secara emosi atau sesaat saja, ini nanti saya takutnya berdampak pada semuanya, berdampak pada murid atau dan lain sebagainya seperti itu. Jadi saya memang betul-betul saya harus istilahnya mengkondisikan saya secara siap untuk menghadapi suatu masalah, jadi tidak emosi. Kemudian saya juga tidak terpengaruh dengan arahan yang mungkin mengarahkan kepada hal yang negatif seperti itu. Dan saya juga yang paling utama menentukan tentang nilai-nilai kebajikan. Intinya ini tidak mengikuti arahan dari orang lain, Ya. percaya pada diri sendiri untuk melakukan nilai kebajikan yang terpenting itu Bu Solid. Jadi kita harus nilai-nilai ini, nilai kebajikan ini terhadap semuanya juga, ya, berpengaruh pada semuanya, juga membawa nilai baik seperti itu. Terima kasih. Dan tidak merugikan orang lain. Betul sekali Bu Indah ya. Ini memang perlu kejernihan pikiran seperti yang Bu Indah sampaikan tadi. Memang dibutuhkan kejernihan pikiran untuk kita mengambil keputusan, karena sebagai pemimpin itu nanti dampaknya juga kepada orang lain juga bisa jangka panjang. Betul. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu Eda itu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur, atau prosedurnya seperti apa yang mungkin dilakukan? Ada kasus dilema etika yang bersifat ringan, ya, biasanya saya langsung selesaikan. Saat itu juga saya harus menyelesaikan di sekolah agar nanti apa? Saya nanti pulang dari sekolah tidak memikirkan sesuatu yang membebani seperti itu. Tapi kalau masalahnya lebih besar, nanti saya akan memerlukan jadwal tertentu. Jadi saya juga harus mengumpulkan bukti-buktinya secara nyata dan saya sesuaikan dengan prosedur seperti itu. Jadi kalau kasusnya kecil, kita anggap kecil, kita langsung selesaikan di sekolahan. Tapi nanti kalau kasusnya besar atau mungkin memerlukan pemikiran jangka panjang, dan kita mengatur jadwal. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau faktor ini banyak sekali ya, juga teman ini juga banyak, rekan guru ini juga membantu. Nah, kebetulan ini begini Bu Solid, di SD saya di kami ini ada CGP ya. Jadi yang tahun lalu ini berperan aktif di sekolah. Jadi ilmu-ilmu dari CGP ini ditularkan kepada kita. Terus kemudian memberikan wawasan dan pengetahuan baru sehingga dengan prosedur istilahnya pengambil keputusan dalam menghadapi dilema etika ini. Saya sendiri juga merasakan dampaknya. Dampaknya luar biasa. Sangat membantu sekali saya dalam penyelesaian dilema etika maupun saya menentukan apakah ini dilema etika ataukah ini rujukan moral seperti itu. Terima kasih Bu Indah. Jadi adanya teman-teman kita itu juga menentukan sebuah solusi atau kita pengambilan kebijakan. Iya, jadi kita juga harus memang dengan rekan ini harus
menjalin hubungan yang baik, kolaborasi yang baik seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya ini insya Allah terakhir ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Indah petik dari pengalaman Indah mengambil keputusan di lima etika? Kalau pengambilan keputusan yang saya lakukan ini istilahnya dengan mempertimbangkan beberapa paradigma ya dan proses berpikir dalam dilema etika yang selanjutnya saya lakukan pengujian dengan menggunakan langkah-langkah sistematis sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara, yaitu murid akan merasakan kebahagiaan setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran saat ini dengan menyebutnya sebagai merdeka belajar. Jadi kita juga harus istilahnya kita sesuaikan dengan paradigma Ki Hajar Dewantara bahwa murid ini harus apa ya istilahnya memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat jiwa. Seperti itu Bu Soli. Jadi pembelajarannya yang berpusat pada anak. Iya. Mencapai anak itu mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Iya. Terima kasih Bu Indahnya atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Semoga nantinya obrolan kita atau wawancara saya ini bisa berdampak positif kepada saya, bisa ambil hikmah dari pembelajaran atau permasalahan di lima etika yang telah kita lakukan ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga ini semuanya berkah buat saya juga buat panjenengan. Iya, sama-sama Bu Soli. Semoga kita semuanya nanti mendapatkan berkah barokah dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Amin. Terima kasih Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang bisa saya bantu. Oke Pak, ini saya dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Nganjuk ingin mengadakan wawancara mengenai dilema etika dan rujukan moral kepada Bapak selaku Kepala Sekolah SDN 2 Mangkung. Ya, terima kasih kepada Ibu yang telah melaksanakan tugas. Namun demikian nantinya apabila jawaban kami tidak seperti apa yang diharapkan, kami juga minta maaf. Hanya sebatas yang kami tahu. Itu. Jadi silahkan Bu pertanyaan. Itu hanya butuh waktu sebentar, ya. Ya, silahkan. Pertanyaan pertama nih, Pak Ye. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mengenai yang ditanyakan, kami menjawab dari kasus yang ada dapat dibedakan menjadi dua, yaitu antara dilema etika yang berdasarkan antara benar melawan benar dan rujukan moral yang berdasar pada benar melawan salah. Begitu Bu. Terima kasih atas jawabannya Pak Ye. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, yang Ibu maksud selama ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus dua kepentingan yang sama-sama benar didasarkan pada rasa peduli, kasih sayang, dan memikirkan dampak jangka pendek dan jangka panjangnya. Begitu Bu. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda atau Bapak lakukan selama ini Bapak untuk menangani masalah tersebut? Ya, mengenai langkah-langkah dan prosedur dalam pengambilan keputusan dilakukan selama ini adalah dengan melakukan analisa kasus, melihat siapa saja yang terlibat, nilai apa saja yang bertentangan, data dan fakta yang mendukung serta melakukan uji kebenaran atau salah. Jadi untuk langkah-langkahnya Bapak sudah sesuai prosedur dan langkah-langkah siapa saja yang terlibat dan juga
apa saja yang bertentangan dan fakta-fakta apa saja yang mendukung serta melakukan uji kebenaran benar atau salah. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak G, yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Untuk pertanyaan Ibu, kami mengambil atau kami mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Dalam situasi ini menentukan siapa yang terlibat. Dalam situasi ini mengumpulkan fakta-fakta yang relevansi dengan situasi ini. Pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, begitu. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak G, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang Bapak lakukan dalam setiap kasus-kasus dilema etika di sekolahan Bapak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Hal yang merupakan tantangan adalah mempertimbangkan segala dampak yang ada, berpikir dengan matang dan jangan menutup emosi. Jangan terpengaruh oleh arahan orang lain dan menentukan tentang nilai-nilai kebenarannya. Jadi untuk menentukan menyikapi permasalahan yang Bapak selesaikan tadi harus mengutamakan nilai-nilai kebajikan. Ya, terima kasih. Terus untuk yang selanjutnya, yang untuk nomor 6 Pak G, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jadwalkan? Ya, pada kasus dilema etika yang bersifat ringan biasanya langsung diselesaikan saat itu juga. Namun pada masalah yang lebih besar diperlukan jadwal tertentu untuk menyelesaikannya sesuai dengan prosedur. Begitu, Bu. Jadi tidak, kalau masalah kecil atau masalah yang sedikit itu langsung diselesaikan Pak G. Ya. Tapi untuk masalah yang sekiranya memiliki jangka waktu tertentu, Bapak mempunyai jadwal. Sampai masalah yang agak besar mulai jadwal tertentu begitu. Terima kasih. Selanjutnya yang untuk pertanyaan ketujuh Pak, ini masih ada 2 lagi pertanyaannya. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Adanya seorang CGP yang berperan aktif di sekolah. Jadi di SD kami atau di lembaga kami itu ada CGP, itu sangat berperan aktif di sekolah kami, yang memberikan wawasan dan pengetahuan baru sehubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika. Begitu. Terima kasih. Jadi di sekolah Bapak ada CGP Pak G? Ya, ada. Ada berapa Pak? Ada 2. Oh ya, saya yang angkatan tahun lalu Pak G. Untuk selanjutnya yang ke-8 Mbak G, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman-pengalaman yang Bapak ambil mengenai pengambilan keputusan dilema etika Bapak? Untuk pertanyaan Ibu, kami adalah pengambil keputusan yang dilakukan dengan mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika. Yang selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan langkah-langkah sistematis sesuai pandangan Ki Hajat Dewantara, yaitu murid akan merasakan kebahagiaan setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran atau saat kita menyebutnya sebagai merdeka belajar. Gitu. Alhamdulillah, terima kasih Pak G atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Semoga wawancara kali ini berkah untuk kita semuanya. Amin. Dan
saya bisa memetik pembelajaran dari kasus-kasus yang Bapak sampaikan. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.